Sahabat Emporio TV, kita ketemu lagi ya. Ini dalam info seputar Riau terkini ya. Kebetulan saya lagi megang koran Info Riau nih. Ya. Selain berita headline ini, lagi berbahagia Pemkot Pekanbaru ya dapat hat-trick pelayanan publik terbaik se-Indonesia, juga direspon baik oleh DPRD Pekanbaru. Ada Hamdani ketua, kemudian juga ada Tengku Azwedi Fajri ya wakil ketua. Ada satu info yang pasti sahabat Info Riau TV menunggu-nunggu juga, karena sudah 2 tahun loh kita tidak kemana-mana ke luar negeri ya. Ya, saya yang biasanya selalu melihat paspor, selalu update dengan informasi yang misalnya di Kuala Lumpur, kemudian di Singapura, di Thailand, ya bahkan di Vietnam. Kita mau kemana nih ya, akhir tahun misalnya atau liburan. 2 tahun ini kita nggak kemana-mana. Ya, 2 tahun ini kita nggak kemana-mana karena memang sedang pandemi COVID melanda. Jadi bukan kita tidak punya kemampuan, tetapi memang kondisinya betul yang tidak bisa membawa kita untuk ke sana. Nah, ini kita lagi ada informasi terbaru ya dari negeri seberang. Nah, ini berbahagia juga nih. Kemudian nanti ada juga permintaan Asita nih ya, berkaitan juga dengan penerbangan ke Malaysia dan ke Singapura. Mereka minta buka, nanti kita baca 2 berita itu. Untuk singkatnya langsung saja ya kita baca. Ini openingnya Info Riau. Ini sumbernya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob langsung nih ya. Jadi bulan depan Malaysia sudah masuk fase endemik. Artinya tidak lagi akan seperti sekarang ya, pandemi COVID, tapi udah endemik. Agak lebih ringan ya, turun walaupun mungkin masih prokes ya. Kita baca. Pekanbaru, Malaysia akan memasuki fase transisi ke endemik. Ya, serta pembukaan kembali perbatasan COVID mulai 1 April mendatang ya. Kemudian Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ya, Pak Perdana Menterinya langsung dalam pernyataannya mengatakan keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk melakukan penilaian risiko, mendapatkan pandangan Kementerian Kesehatan, dan memeriksa rekomendasi dari kuartet menteri. Ini ada beberapa menteri nih yang menjadi referensi. Jadi dia katakan penting bagi saya untuk menginformasikan fase transisi ke endemik ini adalah strategi keluar ya. Mungkin Malaysia itu udah suntuk juga nih yang ketemu dia aja. Ketemu di jalan sama kayak kita, itu dia aja gitu. Nggak ada lihat orang lain karena orang lain nggak boleh masuk ke sana ya. Ya, kemudian untuk memungkinkan kita semua kembali ke kehidupan yang hampir normal setelah hampir 2 tahun berperang dengan COVID-19, katanya dalam pernyataannya Selasa. Nah, ini kemarin hari Selasa diutarakannya mungkin di Putrajaya ini ya, di kantornya Perdana Menteri. Ya, yang Putrajaya itu hampir setiap tahun kita ke sana, tapi 2 tahun nggak bisa ditengok. Ya, tengok gambar aja ya. Kita lanjutkan, fase transisi tersebut merupakan fase sementara sebelum negara masuk ke fase endemik ya. Ini nanti ada fase antara baru endemik, yang pengumumannya hanya bisa dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Ya, nah WHO ini Badan Kesehatan Dunia di bawah PBB ya. Menurutnya mulai 1 April juga telah ditetapkan beberapa standar operasional. Nah, kita lihat nih ke belakang. Standar operasional pelayanan publik dilakukan ya. Prosedur, nah, ini standar operasional ya, antara lain penggunaan masker di tempat umum yang masih menjadi wajib bagi setiap orang. Kemudian jam operasional, otoritas telah menghapuskan pembatasannya. Nah, di sana udah tidak ada lagi. Kalau kita sampai jam 9, sampai jam berapa, mereka udah hapus tuh ya, udah tidak ada nanti tuh. Kemudian dikatakan langsung sama dia, pemilik tempat diperbolehkan untuk menjalankan jam operasional tempat masing-masing sesuai dengan ketentuan izin operasi. Artinya kalian semua bisa makan di resto setelah jam 12 malam, apalagi dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba. Bisa sahur di luar. Nah, asik nih di Malaysia ya.
Jadi udah bisa sahur nanti di Malaysia. Itu bisa di dini hari itu udah bisa di luar karena udah dibebaskan ini leluasa ya masyarakat di sana. Kita syukuri juga. Kemudian untuk ibadah Ramadan, sholat berjamaah di masjid atau surau sudah diperbolehkan dan tidak lagi menjaga jarak fisik. Ya iyalah, Pak Perdana Menteri orang di Mekah aja udah tidak ada jarak fisik, masih kita mau masih melakukan yang seperti itu. Jadi tinggal dijaga aja prokesnya kan, seperti itu kan. Sudah kembali normal. Nah, untuk kedatangan dari luar Malaysia tidak lagi menjalani karantina, alhamdulillah. tidak lagi karantina. Kemarin aja mau berangkat ke sana harus mikir-mikir karena harus dikarantina baru bisa jalan-jalan. Kemudian tetapi kata dia walaupun harus menunjukkan hasil tes PCR. Wah, masih PCR nih. Ya, kalau kita barusan dikeluarkan surat edaran oleh pemerintah itu dalam negeri ya. Nah, ini yang luar negeri kita ternyata harus masih PCR ya, 2 hari sebelum keberangkatan. Nah, kalau mau berangkat hari Jumat, berarti hari Rabu harus sudah PCR tuh. Ya, PCR ini mungkin masa berlakunya akan berbeda juga dengan kita nih. Ya, akan berbeda. Kalau kita 3 hari di PCR, mereka mungkin sekali itu aja karena 2 hari sebelum berangkat kita udah PCR, berangkat besok balik harus PCR lagi tuh ya. Nah, itu untuk yang di Malaysia. Kemudian kementerian terkait juga akan menerbitkan daftar SOP pembukaan perbatasan negara secara lebih rinci dalam waktu dekat, terutama terkait prosedur di gerbang internasional atau PMA di darat dan laut. Nah, cepat aja nih Pak Perdana Menteri, jangan lama-lama ya. Kalau lama-lama nanti kita nggak bisa ke Malaysia. Kalau lama-lama nanti Kuala Lumpur itu Malaysia itu ya orang-orang itu aja nggak bisa kemana-mana gitu ya. Nah, itu yang pertama, sahabat Ibu Riau. Kemudian yang kedua ada lagi nih, Asita minta penerbangan ke Malaysia dan Singapura dibuka. Kita baca aja ya. Pengusaha Pariwisata Association of the Indonesia Tour and Travel Agency, Asita Riau meminta pemerintah pusat untuk segera membuka kembali penerbangan internasional dari Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru ke Kuala Lumpur dan Singapura. Saya kalau turun dari pesawat masuk ke bandara itu lihat ruang boarding internasional itu sedih. Ya memang udah 2 tahun ini sepi, tidak ada orang ya. Jadi kayak kursi-kursi itu udah aduh kasihan lihatnya. Makanya betul nih ya. Siapa nih yang ngomong nih? Pelaksana tugas Ketua Asita Riau Bang Dede Firmansyah. Nah, jadi terima kasih Bang Dede. Ayo kita dukung ya pemerintah. Kemudian juga Perdana Menteri Malaysia udah memberikan memberikan pernyataan seperti itu, berarti harus jalan nih dengan yang disampaikan oleh Asita ini ya. Nah, kemudian kata dia, kami berharap ini bisa diwujudkan pemerintah pusat karena sebelum pandemi di Pekanbaru ada beberapa penerbangan internasional yang ramai penumpang seperti Pekanbaru Kuala Lumpur. Itu ramai tuh, memang ramai. Dan Pekanbaru Malaka juga ramai karena ada yang berobat, ada yang mau jalan-jalan, ada yang jumpa keluarga ya. Kemudian Pekanbaru Singapura. Pekanbaru Singapura ini walaupun dekat, tapi Pekanbaru ini juga ramai. Enaknya memang dari Batam ke Singapura ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang mau langsung ke Changi, ke Singapura dari Pekanbaru. Nah, itulah yang harus kita buka. Nah, dari data Kementerian Perhubungan saat ini ada 7 bandara, ya termasuk Sultan Syarif Qasim ya. Kemudian dari 7 pintu masuk itu 2 diantaranya ada bandara di provinsi tetangga di Kepri sana ya. Kemudian menurutnya dengan pembukaan penerbangan internasional ke Riau, kunjungan wisatawan mancanegara dapat kembali pulih dan paket wisata perjalanan ke 2 negara tetangga itu juga bisa kembali ditawarkan masyarakat. Jadi memang masyarakat akan bisa menikmati ini. Mudah-mudahan nih kita doakan ya sahabat Ibu Riau TV, selama pandemi kita tidak bisa kemana-mana. Kemudian juga transisi di Malaysia sudah mulai jalan dari pandemi ke endemik. Kemudian Asita juga minta ini penerbangannya dibuka ya. Nah, kita harapkan memang ini terrealisasi dalam waktu yang dekat sehingga kita bisa mungkin ya habis lebaran atau nanti pas liburan kita udah bisa ke negara tetangga. Baik, itu saja para sahabat Info Riau TV. Pantau terus ya insight kita, info seputar Riau terkini yang terbaru yang dapat menambah pengayaan wawasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.